Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tetap luar biasa, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Saya percaya memang hari-hari ini memang kan hujan ya kan, kadang panas ya kan. Ya kadang gak menentu ya, tapi kita bersyukur Tuhan selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah persiapkan generasi yang menangkap tujuan Tuhan. Ya, persiapkan generasi yang menangkap tujuan Tuhan. Ya. Pada hari Selasa Pak Ishak sudah menyampaikan pesan Tuhan ini. Saya percaya setiap kita pasti menangkapnya ya. Pasti mempelajarinya secara berulang-ulang karena ini sangat penting untuk setiap kita Bapak Ibu ya. Ya. Pesan ini harus kita aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan jelas mengatakan persiapkan, artinya kan ada sesuatu yang kita mau lakukan kan. Ya, di dalamnya pasti ada pengorbanan yang harus kita lakukan, pengorbanan waktu lah atau pengorbanan sesuatu yang bernilai tentunya ya. Ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan artinya gini, artinya kalau kita melihat pesan ini Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita khususnya sebagai orang tua betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita. Ya. Ini sangat penting sekali. Ya. Mempersiapkan generasi itu sangatlah penting. Karena ada orang tua yang tidak mau mempersiapkan kan gitu kan. Ya. Ada orang tua yang tidak mau mempersiapkan anak-anak atau generasi di bawahnya. Ya. Ya. Karena pesan Tuhan mengatakan generasi yang dapat menangkap tujuan Tuhan. Ya. Pernahkah kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang tidak memahami tentang tujuan hidup. Lahir saya mau jadi apa ya, bingung ya gitu ya. Ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak mengerti tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah Tuhan ingatkan di dalam minggu ini, ternyata ada tanggung jawab orang tua dalam hal apa? Dalam hal mempersiapkan generasi di bawahnya. Ya. Dan ini Bapak Ibu ya, dan ini tidak boleh diabaikan. Tidak boleh masa bodoh, tidak boleh menutup mata. Atau merasa tidak mau tahu. Yang penting anak ini sudah lahir, ya bertumbuh sendirilah. Bukan itu yang Tuhan kehendaki ternyata kan gitu. Ya. Ada orang-orang tua yang sekarang menutup mata dalam hal mempersiapkan generasi. Ya secara tidak langsung, tidak siap dalam hal membimbing, dalam mendidik, dalam mempersiapkan. Banyak gak kita menemukan Bapak Ibu ya di dalam kehidupan kalangan-kalangan anak-anak Tuhan yang tidak siap dalam hal mempersiapkan generasi. Ada banyak orang percaya yang tidak siap gitu ya. Nah kita mau belajar Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama. Kita akan melihat firman Tuhan sebagai dasarnya. 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Ini dasar firman Tuhan buat setiap kita, pesan Tuhan dalam minggu ini. 1 Samuel pasal 3 ayat 10 mengatakan gini Bapak Ibu ya. Judul perikopnya adalah Samuel terpanggil. Ayat 10 mengatakan gini, lalu datanglah Tuhan. Wow, ini kan sesuatu yang luar biasa. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini dikatakan apa? Mendengar. Ketika Tuhan menyerukan, memanggil Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya. Ayat ini Bapak Ibu memperlihatkan kepada setiap kita tentang sebuah pengalaman yang sangat indah dan berharga. Ya. Ayat ini memperlihatkan kepada setiap kita tentang sebuah pengalaman yang sangat indah dan berharga. Di mana secara khusus Tuhan hadir
Lalu kemudian berbicara memanggil Samuel dengan suara yang sangat jelas. Ya. Saya percaya Bapak Ibu ya, pengalaman ini tentu kita rindukan di dalam kehidupan setiap kita ya, betul ya. Bagaimana Tuhan hadir secara langsung, berbicara secara langsung kepada Samuel. Ya, pada waktu itu masih anak-anak sekali gitu. Ya. Ya, mungkin kita bisa mengklaim, iya, setiap saat juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Iya, tetapi ini secara khusus Tuhan hadir gitu. Ada sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya. Ini tentu sesuatu yang sangat dirindukan setiap kita. Bagaimana Tuhan berbicara secara langsung. Ya, sampai detik ini pun saya tetap masih minta Bapak Ibu. Sekali mungkin ada agak-agak sulit ya mungkin mendengar secara audible gitu. Tetapi ini kan Tuhan buktikan gitu. Kepada seorang anak Samuel. Ya, cikal bakalnya adalah seorang nabi nantinya gitu ya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kita melihat lagi ya. Kalau kita perhatikan dalam perikop ini ya, di masa-masa kepemimpinan Imam Eli Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan itu jarang sekali terdengar. Waduh. Penglihatan itu jarang sekali terlihat. Nah, kita mau lihat dulu di ayat 1, kita lihat ayat 1. Nah, pertanyaannya kenapa kok jarang? Kenapa Tuhan jarang berbicara kepada umat-umatnya? Siapa yang salah? Tuhan yang salah atau umat-umat Tuhan yang salah? Atau para pemimpinnya yang salah? Mari kita lihat ayat 1. Dikatakan gini ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan apa? Pengawasan Eli. Pada masa itu, pada masa kapan? Ya, pada masa kepemimpinan Imam Eli kan? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Itu Alkitab katakan. Jarang artinya apa Bapak Ibu? Ya mungkin kadang ada suara Tuhan, kadang tidak ada. Kadang mungkin Tuhan berbicara, kadang Tuhan tidak berbicara kan gitu. Selanjutnya dikatakan penglihatan pun tidak sering. Apa kerinduan Tuhan? Kerinduan Tuhan adalah menyampaikan pesan kepada umatnya. Tetapi pada masa itu dikatakan jarang sekali terdengar tentang pesan Tuhan. Tentang suara Tuhan. Kenapa sampai firman Tuhan mengatakan firman itu jarang terdengar? Jangan-jangan ini, karena generasi di atasnya tidak lagi bergairah itu. Gak bergairah mendengar pesan Tuhan. Tidak bergairah mendengar perkataan Tuhan. Makanya ngapain? Ya, di pihak Tuhan ngapain saya berbicara? Karena memang tidak ada yang rindu mendengar suara Tuhan. Ini tidak mengada-ngada, firman-Nya ada. Pada masa itu firman Tuhan jarang sekali terdengar. Nah, kita mesti tahu apa penyebabnya. Apa alasan Tuhan sehingga tidak mau berbicara secara terus-menerus? Ternyata kita bisa melihat bahwa ada generasi di atasnya yang tidak siap. Yang tidak mungkin membangun hubungannya dengan Tuhan secara intim. Ada telinga-telinga yang memalingkan. Sehingga ketika Tuhan berbicara tidak ada yang mau mendengar. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Imam Eli seharusnya berfungsi, tetapi tidak berfungsi. Ya mungkin versi Imam Eli sedang berfungsi. Tetapi nyatanya di dalam firman Tuhan Imam Eli tidak berfungsi.
Bagaimana anak-anaknya itu jatuh di dalam dosa. Dikatakan dursila. Hidup dalam pelanggaran-pelanggaran. Bayangkan ketika anak-anak Imam Eli itu jatuh di dalam dosa, apa yang dilakukan Imam Eli? Lipat tangan dia, nggak mau tahu. Dia menutup matanya dan tidak menegur anak-anaknya yang melakukan dosa. Nah, itulah yang Tuhan lihat. Kenapa sampai firman itu tidak sering datang untuk menyampaikan pesan itu. Ternyata gini, generasi di atasnya memang tidak sedang bernyala-nyala dalam hal mendengarkan firman, pesan Tuhan. Ya mungkin Tuhan putuskan, ngapain saya memberikan pesan. Kan gitu. Dan Tuhan bangkitkan generasi berikutnya. Generasi yang tajam, generasi yang mampu menangkap suara Tuhan dan juga bisa memberitakannya. Nah kita mau lihat, Pak Ishak sudah sampaikan kemarin Bapak Ibu ya. Di doa pengurapan pun sudah disampaikan. Kita lihat ayat 11 sampai 14. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti kita juga lihat ayat 18-19 ya. Bagaimana Nabi Samuel ini menyampaikan pesan tanpa ada yang dikurang-kurangin. Nah kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Ayat 11 sampai 14 nanti kita akan lihat lagi 18 sampai 19. Pelan-pelan kita lihatin Bapak Ibu ya. Jadi kita supaya mengerti kenapa sampai generasi ini, generasi di bawah kita itu sangat penting. Nah kita mau lihat ini Bapak Ibu ya. Ayat 11 mengatakan gini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ini kalau ngomong tentang bising Bapak itu artinya tentang teguran ya kan. Tentang apa namanya ya. Ya nasihat yang mungkin yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh umat-umat Tuhan gitu ya. Ayat 12 mengatakan gini, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ada enggak orang tua model seperti ini Bapak Ibu? Di zaman kita sekarang. Anak melakukan dosa, orang tua diam saja. Anak melakukan pelanggaran, orang tua abai saja. Tutup mata saja. Oh tidak apa-apa nak, biarkan saja. Itu proses kamu. Itu buat saya itu sesuatu yang salah. Karena Alkitab mengatakan, yakni bahwa anak-anak telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan. Waduh ini kan dampak yang sangat mengerikan kan. Ya. Takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nah kita mau lihat ayat 18 dan 19. Ini apa tindakan Samuel Bapak Ibu yang kita mau lihat ayat 18 dikatakan gini. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ayat 19 mengatakan ini. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan ini perkataan ini dahsyat banget. Tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya apa? Gugur. Generasi sebelum Samuel membiarkan firman pesan-pesan Tuhan itu gugur. Tetapi bangkitlah generasi yang dahsyat ini. Alkitab mengatakan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel adalah pribadi yang sangat luar biasa. Pribadi yang sangat unggul. Bayangkan setiap perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan. Dia tidak akan membiarkannya gugur begitu saja.
Alkitab mengatakan tidak ada yang dikurang-kurangin. Jangan sampai generasi kita di atas ini gugur gitu maksudnya. Tidak mau mendidik anak, tidak mau mempersiapkan anak. Ketika Tuhan berbicara lewat pesan demi pesan. Ada orang-orang Tuhan yang abai untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga. Jangan kita pikir bahwa tugas orang tua yang penting melahirkan sudah. Ada tugas kita Bapak Ibu. Saya udah punya anak Bapak Ibu. Ini ketika mendengar pesan Tuhan ini ada sebuah ketakutan buat diri saya sendiri. Jangan sampai saya tidak mampu mendidik anak nantinya gitu kan. Jangan sampai, soalnya ini apa namanya Bapak Ibu ya, kita sedang memasuki era yang dimana zamannya ini zaman yang buat saya sudah tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan gitu ya. Coba anak-anak sekarang diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Malah nyerang balik loh. Coba bilang sama anak-anak, nah kamu ke gereja ya. Apa yang dikatakan sama anak nanti? Loh papa saja kok jarang-jarang ke gereja, mama saja kok jarang-jarang ke gereja. Sekarang tuh kayak gitu, zamannya tuh seperti itu. Maka ada hal-hal yang perlu kita bangun di dalam kehidupan setiap kita. Supaya tidak mental. Ketika kita mengajarkan, ketika kita menanamkan sesuatu, jangan sampai mental. Jangan sampai gugur dikatakan. Jangan sampai anak-anak juga tidak bisa menghormati orang tua. Nanti kita akan melihat lagi Bapak Ibu ya. Ternyata ada bagian kita. Ada bagian kita sebagai orang tua yang harus kita bangun hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Ya supaya apa? Generasi di bawahnya dapat melihat. Ya, bukan hanya teori, tetapi ada praktek. Ya, ada langkah nyata yang mereka lihat di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang tua Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk dalam poin Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam inti pesan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ini yang Tuhan ingatkan. Di dalam inti pesan Tuhan, ini yang Tuhan sampaikan bahwa sejak lembar pertama Alkitab, Tuhan sudah berbicara tentang pernikahan. Dan dari pernikahan yang dikehendaki Tuhan, di mana satu laki-laki segambar dan serupa dengan Allah, dan seorang perempuan segambar dan serupa dengan Allah, lalu kemudian dipersatukan dalam sebuah pernikahan yang kudus, lahirlah keturunan-keturunan yang luar biasa. Keturunan-keturunan yang unggul. Wow. Ini kan kalau dikatakan pernikahan kudus kan, ini jangan sampai salah ditangkap ya. Bagaimana kita orang tua harus melakukan pembinaan. Karena ada zaman di mana sekarang, kalau orang tidak melakukan seks di luar nikah itu, aduh lu ketinggalan zaman lu. Kayak gitu loh Bapak Ibu, seram banget loh. Mengerikan. Pernikahan kudus itu bukan sesuatu lagi yang dikejar-kejar saat ini. Karena buat orang-orang anak-anak muda saat ini, ya kan gereja selalu siap. Ini mesti benar Bapak Ibu ya. Banyak anak-anak muda hari-hari ini berguguran karena di atasnya berguguran gitu. Kalau kebiasaan kami di keluarga Bapak Ibu ya. Ya. Ada beberapa adik-adik tinggal di saya. Selalu ketika lagi bersama-sama, lagi sedang bersekutu di rumah, selalu saya mengingatkan tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kekudusan. Ini bukan soal-soal saya sok mengajar Bapak Ibu, tidak. Ini saya berlakukan di dalam keluarga. Saya mengingatkan, ingat ya, waktu kamu di kampus hati-hati. Ya. Enggak boleh dibonceng ya sama teman cowok ya. Itu selalu berulang-ulang saya ingatkan. Kalau cuma sekedar teman bang baik bagaimana? Tidak boleh. Lebih baik telepon abang, jemput.
Dan saya tidak main-main kalau itu terjadi. Ada pendisiplinan. Keluar, kerjain tugas mungkin di tempat bersama rekan-rekannya, di tempat-tempat kafe dan sebagainya. Pastikan kasih alamat yang jelas, saya mau pantau. Buat adik saya perempuan, adik sepupu saya, aduh terlalu dijaga. Memang harus dijaga. Tidak bisa tidak. Sama juga di pihak pria. Ini ada adik saya Tikson di sini. Selalu itu saya menanamkan itu. Jangan kau bonceng-bonceng perempuan yang bukan pasanganmu. Gak boleh. Kecuali abang adik boleh, gak apa-apa. Abang adik boleh. Tapi kalau sudah teman kampus, teman kerja, waduh itu. Bahkan Tuhan sampaikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 8. Di dalam inti pesan Tuhan dikatakan gini. Allah memberkati mereka. Ini lanjutan dari inti pesan Tuhan dikatakan. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah yang dimaksudkan dengan keturunan ilahi. Ketika Tuhan memberkati, maka lahirlah yang disebut generasi ilahi. Ya, tugas orang Tuhan itu bukan sekedar melahirkan. Tetapi juga harus mempersiapkan, mendidik, membimbing generasi di bawahnya. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang bisa menangkap tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Tuhan ini berbicara buat setiap kita. Buat saya Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Yang pertama, jangan merasa puas melihat pertumbuhan yang terjadi. Kalau boleh saya tambahkan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah anaknya melayani merasa sudah berarti bagus nih. Belum tentu. Mari terus kita persiapkan anak-anak generasi di bawah kita. Yang kedua, jangan memberikan kesan bahwa mengiring Tuhan adalah sesuatu yang sulit atau mengawang-ngawang. Pak Ishak sudah menjabarkan ini kepada setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang. Kita akan melihat satu hal saja Bapak Ibu. Apalagi yang boleh sama-sama kita pelajari hari ini Bapak Ibu ya. Saya tidak akan jauh-jauh dari apa yang Pak Ishak sampaikan. Nah, ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Sebagai orang tua, kita harus berperan secara aktif. Ya. Sebagai orang tua, kita harus berperan secara aktif dalam hal mendidik generasi yang Tuhan percayakan. Berperan aktif. Ya, ini wajib dilakukan. Nanti saya akan jabarkan. Berperan aktif seperti apa gitu kan. Apa yang harus diperlihatkan, apa yang harus diajarkan gitu. Ya, karena jangan sampai kita menjadi orang tua yang pasif. Ya. Jangan jadi penonton, pasif itu menjadi penonton saja. Di dalam hal mendidik Bapak Ibu ya, generasi tidak ada kata menyerah. Setuju gak Bapak Ibu ya? Jangan Pak Marbun ini nyerah ini, jangan nyerah. Ini Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mengatakan kita harus mengajar itu berulang-ulang. Kita lihat firman Tuhan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Makanya dikatakan secara aktif, ya kan? Berperan secara aktif. Kita lihat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7 mengatakan gini. Haruslah engkau mengajarkannya, apa dikatakan? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini lagi berbicara tentang apa Bapak?
Dikatakan berulang-ulang artinya secara aktif kan. Dikatakan waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau dalam perjalanan, waktu engkau sedang bangun. Capek gak kira-kira mengajar seperti ini Bapak Ibu? Capek. Anak-anak bilang, mama papa cerewet sekali. Itu pasti itu. Tapi ini bagian terpenting. Apa yang diajarkan itu pertanyaannya. Kira-kira apa yang diajarkan secara berulang-ulang itu? Perkataan Tuhan, pesan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu harus disampaikan secara berulang-ulang. Pertanyaan saya gini, kira-kira Imam Eli itu mengajarkan berulang-ulang gak kepada anak-anaknya? Rasanya tidak ya. Makanya mereka berguguran. Apa yang diajarkan? Apa yang diingatkan? Tentang iman. Tentang nilai-nilai kerajaan sorga itulah yang harus kita sampaikan, ajarkan secara berulang-ulang kepada generasi di bawah kita. Gambarannya adalah keluarga Imam Eli Bapak Ibu. Kita bisa mempelajari, kita sudah mungkin merasa bosan ya mendengar tentang ini. Tapi itulah Alkitab sampaikan secara apa ya Bapak ya? Secara ya terang-terangan gitu. Tidak dikurang-kurangin, memang seorang imam, sekelas imam gitu loh. Imam Eli itu pasif. Lihat anak melakukan dosa, dia diam saja. Tidak menegur, tidak berbuat apa-apa. Bahkan Tuhan ketika tegur, ketika menyampaikan pesannya, biarkan saja. Biar apa yang Tuhan kehendaki dia perbuat dikatakan. Bukannya merasa, waduh saya memang udah tidak melakukan tugas saya sebagai orang tua dengan baik. Ini mah enggak. Biarkan Tuhan lakukan apa yang dia pandang baik. Malah seperti itu loh, bukan merenung. Iya saya gagal mendidik, saya gagal dalam mempersiapkan. Tuhan ampuni. Saya tidak tahu kondisinya seperti apa Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang tua pasif ya, dalam hal mendidik. Apalagi Pak Ishak udah sampaikan, ada generasi sampai cucu loh. Nah selanjutnya Bapak Ibu, minimal ada 3 bagian yang dapat kita lakukan secara aktif. Ada 3 bagian minimal yang dapat kita lakukan secara aktif agar generasi di bawah kita dapat meneladaninya secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama, keteladanan iman. Ini sangat penting. Orang tua harus mampu memberikan keteladanan iman. Artinya nggak boleh malas dalam hal membangun iman kita. Ya. Karena itu akan berdampak bagi generasi berikutnya. Ya, jadi ikut malas juga. Kalau generasi ke atasnya malas, ya di bawahnya ikut malas-malas juga. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan. Generasi di bawahnya lihat, aduh, akhirnya apa? Gak ada pertumbuhan iman yang terjadi. Gitu. Kan Alkitab mengatakan bahwa di dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari apa? Pendengaran kan Bapak Ibu ya. Iya itu. Nah itu kita harus membiasakan, kita sebagai orang tua harus membiasakan diri. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Tapi itulah tugas kita dalam hal mempersiapkan generasi. Karena sekarang kan apa-apa yang mereka harus bisa lihat. Kalau cuma teori doang, waduh berdebat. Ya jangan sampai ketika Tuhan sampaikan pesan ini, ketika orang tua tidak menangkapnya, waduh akan ada banyak iman dari anak-anak Tuhan akan terus berguguran. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, ada sebuah contoh di dalam Alkitab. 3 generasi dalam hal membangun iman. Ini sering kita sudah baca Bapak Ibu ya. Tentang siapa Bapak Ibu? Tentang keluarga Timotius. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat Bapak Ibu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Timotius ini begitu dahsyat di dalam pelayanannya, melayani Tuhan Bapak Ibu. Karena kenapa? Ternyata ada sesuatu yang dibangun pada waktu dia kecil. Ada orang tua yang menanamkan tentang nilai-nilai iman di dalam kehidupan Timotius. Kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5.
Dikatakan apa? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di apa? Di dalam dirimu. 3 generasi gak Bapak Ibu? 3 generasi. Nenek, ibu, anak. Dan Paulus menemukan itu. Dikatakan hidup juga di dalam dirimu. Iman turun-temurun. Terus dibangun dengan pondasi yang kuat. Ketika Pak Ishak sampaikan tentang survei ya. Yang George Barna ya. Wih kaget loh Bapak Ibu. Lihat persentase seperti itu ya. Aduh. Begitu mengerikannya. Ternyata tanpa disadari banyak orang-orang percaya yang mulai kehilangan iman. Kehilangan percayanya kepada Yesus. Bahkan dijelaskan cuma 20% yang betul-betul cinta Tuhan. Orang yang terus membangun hidup, membangun iman, membangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah itu di dalam 20% itu termasuk kita Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Karena kita setiap minggu Tuhan memberikan pesan kepada setiap kita. Saya percaya itu salah satu cara Tuhan mengingatkan, mengajar setiap kita, membentuk setiap kita. Untuk tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi yang unggul di hadapan Tuhan. Itu bagian pertama. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu, apalagi yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan gini. Memberikan keteladanan dalam hal melayani dan juga hidup dalam persekutuan. Keteladanan dalam hal melayani dan juga hidup dalam persekutuan. Apa saja, pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan, sekecil apapun. Mari kita lakukan dengan maksimal. Dengan sebuah ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu. Supaya generasi melihat. Karena kalau kita mau lihat generasi yang unggul, maka harus ada contoh yang harus diperlihatkan. Ya. Minimal yang kita perlihatkan adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan setia. Bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan yang sangat intim dan luar biasa. Ya. Contoh Bapak Ibu ya, contoh sederhana. Di dalam perjanjian lama ada keluarga Yosua. Ketika Yosua mengatakan aku dan seisi rumahku akan melayani kepada Tuhan, itu generasi di bawahnya itu melihat loh. Bahkan generasi oma-oma lihat perkataan Yosua. Mari kita lihat Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Puji nama Tuhan. Dikatakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dikatakan bagian akhir, tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan apa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Bagaimana Yosua memperkatakan itu. Aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Akan menyembah Tuhan. Ini harusnya kalimat ini juga harus keluar di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Supaya gini, generasi kita di bawah akan melihat. Bagaimana kita membangun persekutuan. Bagaimana kita melayani Allah bersama-sama dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Betul Bapak Ibu ya. Jangan kita sibuk melayani, generasi di bawah gak dipersiapkan pula. Itu cacatnya gitu kan. Biarlah orang tua dan anak melayani bersama-sama melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di bagian terakhir. Secara cepat Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu. Orang tua yang dimuridkan pasti memuridkan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Orang tua yang dimuridkan pasti memuridkan. Ada banyak orang tua mendorong kamu harus dimuridkan. Tapi orang tuanya gak pernah dimuridkan. Gimana coba Bapak Ibu?
Kadang-kadang orang tua kan mendorong, ayo kamu harus ikut pemuridan dan sebagainya. Harus dimuridkan. Tidak bercermin bahwa orang tua, generasi sebelumnya, gak mau juga dimuridkan kan gitu. Bagaimana bisa memuridkan generasi, kalau generasi di atas nggak dimuridkan kan gitu. Murid melahirkan murid. Jadi bukan sekedar dorong-dorong anak, tetapi tidak ada contoh yang dia lihat gitu. Kalau bisa bersama-sama gitu. Kalau waktunya ada, bersama-sama gitu kan. Nah kita mau lihat Amsal ayat terakhir Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Dikatakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan apa? Tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Harus dimuridkan. Ketika seseorang dimuridkan, tidak akan menyimpang itu pasti. Ketika seseorang tidak dimuridkan, akan sangat mudah menyimpang. Jadi keteladanan itu sangat penting Bapak Ibu. Ini buat kita semua Bapak Ibu ya. Buat saya. Ya, memberikan teladan itu kan gak mudah Bapak Ibu. Ya. Perlu apa namanya ya? Perlu komitmen dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai orang tua hanya menitipkan, yang penting kan dia udah sekolah minggu, udah cukup. Aduh, janganlah Bapak Ibu ya. Justru harus dimuridkan di rumah. Orang tua yang harus memuridkan, menanamkan nilai-nilai kerajaan surga. Di rumahlah tempatnya. Di rumahlah harus mendapatkan segala sesuatunya. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohaninya pun harus terpenuhi. Katakan amin Bapak Ibu. Ini tugas kita Bapak Ibu ya, tidak mudah. Tapi saya percaya ketika Tuhan menyampaikan pesan ini, biarlah kita tangkap bersama-sama dan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan persiapkan generasi yang menangkap tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.